Salam jumpa kembali rekan-rekan penghobi teknik radio amatir. Kita lanjutkan materi teknik radio amatir bagian kedua mengenal osilator dan pemancar atau pemancar penerima yang kita sebut sebagai transceiver. Agenda materi kita adalah mengenal rangkaian osilator dan frekuensi resonansi, rangkaian modulator, rangkaian penguat dan booster, dan mengenal konektor radio dan pemancar. Rekan-rekan, osilator radio adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menghasilkan sinyal listrik dalam rentang frekuensi radio. Sinyal ini biasanya digunakan sebagai sinyal pembawa dalam pemancar radio, carrier wave ya. Osilator radio mengubah sinyal arus ke arah dari catu daya menjadi sinyal arus bolak-balik. Ini biasa kombinasi antara transistor atau FET yang lebih stabil, rangkaian lilitan, dan kapasitor menghasilkan frekuensi resonansi yang kita inginkan. Nanti juga kita bisa menggunakan kristal sebagai osilator. Dengan rentang frekuensi biasanya sekitar 100 sampai 100 GHz. 100 kHz sampai 100 GHz. Dari bentuk gelombang osilator, secara umum, osilator terbagi dua. Biasanya osilator sinus, ya, dan osilator relaksasi atau astabil, yang bentuknya bisa kotak atau sawtooth, gigi gergaji. Nah, osilator itu penerapannya seperti apa di pemancar? Tentu misalnya kalau kita lihat gambar rangkaian ini contoh rangkaian osilator pemancar CB walkie-talkie 27 MHz 11 meter yang menggunakan kristal. Oleh karena itulah misalnya kita menggunakan kristal 27125 MHz untuk channel 14 misalnya. Dengan rangkaian transistor dikuatkan, lalu ada kopling lilitannya untuk biar dihasilkan luaran ke antena yang memadai. Dengan satu transistor ini standarnya mungkin sekitar 10 miliwatt sampai 50 miliwatt, tergantung jenis transistornya. Tapi ini cukup untuk kita eksperimen bagaimana membuat osilator walkie-talkie 27 MHz. Ini menggunakan kristal. Kalau tidak menggunakan kristal, tentu kombinasi antara lilitan, simbolnya L, dan kapasitor, simbolnya C. Nah, rangkaian osilator tersebut yang akan kita pelajari. Kita lihat dulu jenis-jenis osilator. Yang pertama, osilator pergeseran fasa atau phase shift osilator. Osilator pergeseran fasa merupakan jenis osilator linier atau sederhana yang bisa menghasilkan output berupa gelombang sinus dengan menggunakan rangkaian inverting, biasanya menggunakan op-amp. Pada gambar op-amp di sebelah kanan ini, sebagai contoh kombinasi R dan C, kita anggap jika nilai masing-masing resistor R dan C nilainya kita anggap sama untuk penyederhanaan, maka frekuensi osilasinya adalah 1/2 VRC akar 6. Ya, ini rangkaian osilator pergeseran fasa. Di mana persyaratan osilasi adalah nilai RF-nya itu harus 29 kali R. Ya, seperti itu. Feedback ya. Nah, yang kedua adalah osilator Colpitts. Nah, ini sangat terkenal ini. Jenis osilator yang umum dipakai sebagai pembangkit gelombang sinus juga dengan interval frekuensi antara 10 kHz sampai 10 MHz. Dia menggunakan rangkaian LC ya, tuning, tertala, dan feedback positif melalui suatu pembagi tegangan kapasitif. Jadi kelihatan di sini ciri osilator Colpitts ada dua kapasitor yang kebagi menjadi dua seperti ini. Dengan frekuensi resonansi adalah rumus standar ini, pelajaran SMA, 1/2 V akar LC. Dengan nilai kombinasi kapasitornya, C sama dengan C1 kali C2 bagi C1 plus C2. Nah, nilai C-nya itu yang kita masukin ke rumus frekuensi resonansi. Ini rangkaian dasar
osilator. Ingat, biasanya di bagian kolektor itu ada lilitan RF choke namanya, ya, biar dia bisa beresonansi dengan baik. Ada juga sebagai filter dan sebagainya. Nah, ini contoh hitungannya dengan osilator Colpitts, ya, dengan nilai induktansi lilitan 15 mikrohenry dan kapasitor 909 picofarad, ya. Berapa frekuensi resonansinya? Dapat 1,36 MHz. Jadi Anda bisa membangkitkan frekuensi 1,36 MHz dengan rangkaian dan nilai besaran seperti itu. Dan feedback fractionnya adalah 0,1. Ya, ini cukup bagus. Ya, dengan untuk memulai berosilasi, penguatan tegangan AV-nya minimal adalah harus 10. Ya, ini dasar osilator. Kita lanjut lagi, osilator yang ketiga, osilator Klett. Dia merupakan penyempurnaan dari osilator Colpitts. Dia ada pembagi tegangan kapasitif, menghasilkan sinyal umpan balik seperti sebelumnya. Ada tambahan kapasitor C3 dirangkai seri dengan induktor. Karena arus tangki yang bersirkulasi mengalir melalui C1, C2, dan C3 secara seri, maka kapasitansi ekuivalen untuk menghitung frekuensi resonansi adalah C sama dengan satu per C1 plus satu per C2 plus satu per C3. Di mana tentu nilai frekuensi resonansinya di sini adalah 1/2V akar LC3. Ya, seperti itu. Kemudian ada osilator Armstrong. Nah, ini cirinya ada menggunakan kopling transformator untuk umpan balik sinyal. Di sirkuit ini, lihat, ini ada lilitan kopling transfonya, ya. Kolektor menggerakkan tangki resonansi LC, ya. Ini kolektornya. Sinyal umpan balik diambil dari belitan sekunder, ya, dan diumpankan kembali ke basis, ya, dimasukin kembali ke basis, ya, dengan fraksi feedbacknya B sama dengan M per L. Itu rumusnya, ya. Nanti bisa dipelajari lagi lebih dalam terkait osilator Armstrong ini. Nah, ini kalau rangkaian-rangkaian lama, biasanya model-model pakai kopling trafo seperti ini. Osilator Hartley. Nah, ini juga banyak digunakan. Menggunakan tangki LC beresonansi, arus sirkulasi mengalir melalui L1 secara seri dengan L2, ya, dengan tegangan umpan balik dikembangkan oleh tegangan induktif pembagi L1 dan L2, di mana nilai total L adalah L1 plus L2. Nah, perlu diperhatikan di sini sebagai pengetahuan, pada osilator Colpitts, tangki induktor disesuaikan untuk memvariasikan frekuensi osilasi, ya. Sedangkan di osilator Hartley, tangki kapasitor disesuaikan untuk memvariasikan frekuensi osilasi. Ya, jadi kelihatan ya beda rangkaiannya, ya. Kalau yang ini Hartley, lilitan. Kalau yang Colpitts tadi, kelihatan ada kapasitornya di sini. Ya, seperti itu. Lanjut, osilator kristal. Nah, ini yang banyak saat ini kita bikin BeatX, walkie-talkie pakai kristal, ya. Itu kita ketahui secara prinsip ilmu fisika bahwa kristal yang ditemukan di alam menunjukkan efek piezoelektrik. Saat kita memberikan tegangan AC yang melintasinya, maka dia bisa bergetar, ya, pada frekuensi tegangan yang diberikan, ya. Dan kita menggunakan kristal ini ada istilah frekuensi fundamental, di mana rumusnya adalah frekuensi fundamental itu K per T. K adalah konstantanya, T adalah ketebalan dari kristal. Jadi kalau frekuensi fundamentalnya 1 MHz, dia ada lompatan-lompatannya 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, dan seterusnya. Ada karakteristiknya. Nah, contoh rangkaian osilator kristal bisa seperti osilator kristal Colpitts seperti ini. Ya, susunannya kristalnya di sini, misalnya 4 MHz untuk bikin radio 80 meter misalnya. Atau di sini misalnya 27 MHz. Macam-macam, ya.
Begitu ya, itu prinsip dari osilator pembangkit frekuensi untuk pemancar. Nah, rangkaian lengkapnya pemancar penerima atau transceiver seperti apa misalnya pada walkie-talkie. Kita lihat di sini ya, ini untuk bagian pada saat receive menerima dikuatkan oleh FET karena FET stabil ya, ada trafo IF-nya ya, terus dikuatkan ada trafo-trafo IFT-nya ya, sampai dia bisa diterima audionya dikuatkan dengan IC audio misalnya LM386 ya, 800 miliwatt sudah cukup lah masuk ke speaker. Pada saat kita transmit, kita ngomong, ada penyesuaian impedasi dari speaker, ya. Kita ngomong di sini menggunakan mikrofon kondenser dikuatkan pakai penguat mic satu transistor, ya. Lalu nanti lewat osilator ini, di sini kristalnya osilator dikuatkan lagi sampai sekitar 5 watt sampai 10 watt katakanlah, baru dia dipancarkan, ya, dimodulasi dengan trafo yang sesuai. Jadi kirim terima. Itulah half duplex ya. Nah, contoh lain lagi 40 meter, 80 meter ada namanya kit-kit PCB BitX Spectra ya. Ini kita bisa beli PCB-nya, kita bisa rakit sendiri. Nah, saran saya sebagai amatir radio, Anda harus koleksi komponen, koleksi PCB-PCB, skema, senang eksperimen menyolder buat-buat rangkaian pemancar penerima, ya, membuat booster sampai ratusan watt. Ya, dari situ Anda menjadi mahir skill menjadi amatir radio, mendesain antena juga. Ya, nanti materi selanjutnya kita belajar teknik desain antena. Ini contoh bit spektra 40 meter ya dengan booster linearnya misalnya kalau yang atas ini contoh bit X spektranya. Kecil dayanya karena baru osilatornya saja. Nah, ini untuk yang walkie-talkie, ingat prinsipnya. Dia ada IC penguatnya, ada audio amplifiernya, di sini osilatornya, ya ada kristalnya, ini osilator transistor BD139. Ya, untuk penerimanya dia juga di sini ada frekuensi penerimanya dengan nilai kristal tertentu. Ya, ini mikrofon kondensernya, ya. Ini relay untuk on off PTT, push to talk. Ya, ini speakernya. Ya, silakan Anda buat ini. Nah, contoh PCB walkie-talkie daya kecil dari CBS Pak Sugawa Bali. Ya, untuk yang lebih canggih, misalnya era sekarang DDS VFO, misalnya DDS VO Bitek Homebro, ya, Anda bisa suntikkan lah istilahnya sinyalnya seperti ini. Ya, ini DDS VFO SI5351A. Dia ada layar LCD kecil 1,8 inch. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh berbagai macam konektor untuk radio pemancar dan antena. Ya, PL mail ini untuk yang di kabel RG58 ya. Ya, ini ceweknya PL female istilahnya ini yang bentuk kotak di body. Kalau yang ini di body tapi yang bulat ya. Ada lagi misalnya dari HT Mycom ke konektor antena ya kita pakai TNC ke PL female ya. Ada yang model HT-nya pakai BNC ya ya ke antena. Nah, di sininya ke HT karena kecil dia biasanya konektornya SMA. Nah, Anda harus koleksi berbagai macam konektor-konektor ini. Mungkin ada sekitar 20 minimal. 20 sampai 30 jenis konektor yang Anda harus koleksi. Ini kalau ini yang Nmel yang lebih gede. Misalnya RG8 ya lebih gede, ini Nmel ya lebih gede. Ada lagi konektor-konektor lain yang lebih besar wattnya, itu DIN segala macam. Ya. Nah, booster. Anda punya pemancar daya kecil, Anda harus kuatkan dayanya sampai puluhan watt hingga ratusan watt. Misalnya booster VAF seperti ini. Misalnya pakai C1946A itu pemancar FM 30 watt. Di atasnya lebih banyak. Untuk yang booster HF, misalnya pakai RFP250N, ya, bisa berderet begitu. Itu bisa sampai ribuan watt ya. Jadi Anda harus menguasai elektronika, rangkaian elektronika booster, pemancar biar lebih mahir di bidang amatir radio. Jadi Anda bisa berinovasi, bisa komersialisasi juga. Nah, demikian
Rekan-rekan yang berbahagia, yang senang dengan radio amatir dan ingin menjadi amatir radio yang handal, silakan menghubungi saya untuk berdiskusi, untuk memesan komponen, perangkat-perangkat telekomunikasi. Kita punya workshopnya di Sakura Regency 3 Blok 8 Bekasi Timur. Bisa WA ke saya, tapi WA yang informasinya yang jelas ya, biar kita bisa merespon dengan lengkap dan baik. Salam jumpa, kita nantikan nanti materi berikutnya. Terima kasih.